Shalom, kembali lagi dalam YouTube channel Jemaat Gemi Bukit Muria Tikala Baru dalam program Yabes, You Ask Bible Answer. Dalam kesempatan kita di saat ini, kita hendak membahas bersama-sama tentang LGBT. Dalam hal ini bagaimana perspektif teologis dalam memandang LGBT. Dan dengan narasumber kita yang terkasih Bapak Pendeta Kristinov Musa Mawicere, Magister Teologi, yang adalah pendeta di Jemaat Gemi Bukit Muria Tikala Baru. Apa kabarnya Pak Pendeta? Puji Tuhan, baik. Puji Tuhan, bagaimana pelayanan di minggu-minggu sengsara ini Pak Pendeta? Ya, ada banyak pelayanan dan kebetulan juga pas di Minggu Sengsara ada banyak jemaat yang bergumul, ada yang kecelakaan, ada yang sakit. Jadi pemberitaan-pemberitaan firman dan pelayanan doa di Minggu Sengsara ini sangat relevan dengan situasi dan kondisi di jemaat. Ya, Pak. Pada kesempatan ini pun kita hendak berbincang bersama perihal LGBT, Pak. Oke. LGBT ini sebenarnya kalau mau dipikir-pikir ini berbicara tentang lesbian, gay, biseksual, transgender. Tapi dalam perkembangan ada key-nya juga ternyata Pak. Key apa queer. Itu? Queer apa itu? Itu kata kan queer aneh. Ternyata ada orang yang menganggap dia entah itu mau laki-laki atau perempuan, dia tidak bisa jelaskan dia punya kelamin apa. Ataupun dia bisa berperilaku androgyni. Bisa anggap dia perempuan dan laki-laki dalam hal yang sama. Tetapi untuk bagian ini kita mungkin karena besar kan Pak DP materi. Ya, luas sekali. Iya, sangat luas dengan waktu yang ada para penonton sekalian. Kami hendak membatasinya. Tapi terlebih dahulu mungkin Pak bisa memberikan informasi LGBT itu apa Pak? Ya, LGBT adalah sebuah kata akronim yang terdiri dari apa yang sudah dikatakan tadi. L itu adalah lesbian. Lesbian ini adalah seorang perempuan yang memiliki orientasi seksual kepada sesama jenisnya, perempuan. Yang dimaksud dengan orientasi seksual di sini adalah ketertarikan baik emosional maupun seksual. Sehingga perempuan itu dia hanya tertarik kepada sesama jenis, yaitu perempuan, baik dari segi emosional, perasaan cinta, maupun secara seksual, yaitu hubungan seksual. Nah, dia tidak memiliki ketertarikan terhadap laki-laki yang lawan jenis. Dia hanya tertarik kepada sesama jenisnya, yaitu perempuan. Lalu kemudian G itu adalah gay. Gay itu adalah kebalikan dari lesbian, yaitu seorang lelaki yang memiliki orientasi seksual kepada sesama jenisnya, yaitu lelaki. Dia tidak suka sama perempuan, jadi dia hanya bisa jatuh cinta dan hanya muncul gairahnya secara seksual itu kepada lelaki juga sesama jenisnya. Lalu B itu adalah bisex, yaitu seseorang yang memiliki dua orientasi seksual, baik kepada sesama jenis, tetapi juga terhadap lawan jenis, keduanya bisa. Lalu kemudian T itu adalah transgender. Transgender adalah seseorang yang secara jenis kelamin, secara gender, status jenis kelaminnya adalah laki-laki, tetapi dia merasa dirinya adalah perempuan. Sehingga dalam rangka menyesuaikan perasaannya, karakternya, kejiwaannya yang dia rasa itu sebagai perempuan, tetapi kelaminnya itu laki-laki, maka dia menempuh cara medis, yaitu dengan melakukan operasi dan kepada tubuhnya itu disuntikan hormon-hormon perempuan, sehingga dia berubah jenis kelaminnya menjadi perempuan, maka jadi cocok dengan jiwanya itu, karakternya itu sebagai perempuan, yaitu transgender. Baik, itu LGBT. Ya, secara umum itu gambaran dari LGBT para penonton. Tapi mari Pak, kalau bicara tentang LGBT ini sangat luas, tadi sudah diingatkan, kita mengecilkan kembali, memberi batasan kepada lesbian sama gay Pak. Berarti ini sesama, berarti homo. Iya, homoseksual berarti kan Pak. Jadi bagaimana, apakah ini homoseksual ini baru sekarang Pak, atau memang ternyata sudah berlaku dulu, atau bahkan mungkin dalam Alkitab ada tertulis yang demikian, atau bagaimana Pak Pendeta? Jadi memang memikirkan hal tentang LGBT ini adalah merupakan sebuah pemikiran yang mencakup wawasan yang luas sekali. Dan oleh sebab itu kita perlu melakukan limitasi, pembatasan,
Dan kita membatasi pembahasan kita, diskusi kita saat ini pada hubungan sesama jenis. Nah, hubungan sesama jenis itu kalau laki-laki, ada yang disebut gay tadi, saya sudah katakan, yaitu orientasi laki-laki yang berorientasi seksual terhadap laki-laki sesama jenis. Kalau perempuan itu disebut tadi lesbian, yaitu perempuan yang orientasi seksualnya juga terhadap sesama jenis, yaitu perempuan. Nah, sekarang untuk mensimplifikasi, menyederhanakan dua istilah ini, maka baik laki-laki yang disebut gay maupun perempuan yang disebut lesbian itu kita sebut dengan satu istilah sekarang, yaitu homoseksual. Ya. Nah, realitas tentang homoseksual ini juga sebenarnya dikisahkan di dalam Alkitab. Nah, ternyata sejak zaman Perjanjian Lama yang sudah lama sekali itu, fenomena homoseksualitas itu sudah ada. Kita bisa lihat itu di Kejadian 19, kisah tentang Lot itu yang mendapatkan kunjungan dua orang tamu, yang sebenarnya tamu itu adalah malaikat, dan Lot itu tahu mereka malaikat. Tetapi kemudian penduduk Sodom dan Gomora itu, mereka mengepung rumah Lot, meminta supaya Lot mengeluarkan dua lelaki itu untuk apa? Dikatakan untuk mereka pakai. Nah, jadi ternyata homoseksual itu sudah ada sejak masa Perjanjian Lama dulu, dan kemudian kita lihat dia terjadi perkembangan terus, dan dalam dunia ini homoseksual itu merupakan sebuah realita. Dulu itu memang homoseksual itu sangat dibenci oleh masyarakat, dan karena itu ada tindakan-tindakan diskriminasi sehingga orang-orang yang homoseksual itu merasa dikucilkan, merasa dibenci oleh masyarakat, dan memang banyak sekali orang yang tidak menyukai kehadiran orang-orang yang homoseksual. Bahkan kebencian itu ditindaklanjuti dengan tindakan-tindakan yang membullying mereka, melakukan persekusi, tindakan-tindakan kekerasan, dan bahkan sejarah mencatat ada orang-orang yang homoseksual yang saking dibencinya lalu kemudian dibunuh. Ada itu. Akan tetapi kemudian, ya, sampai bahkan ada perusahaan-perusahaan yang tidak mempekerjakan orang-orang ketika mengetahui bahwa ia adalah homoseksual, diberhentikan dan dilakukan seleksi-seleksi agar supaya tidak ada homoseksual yang diterima dalam pekerjaan di satu instansi itu. Dan bahkan gereja juga sebenarnya melakukan diskriminasi terhadap homoseksual, dan itu terjadi di dalam sejarah, di mana ya contohnya misalnya ada orang yang gay atau lesbian yang datang beribadah di gereja, tetapi khotbah yang disampaikan di mimbar gereja itu sangat mendiskreditkan mereka, sehingga mereka yang datang ke gereja itu, gereja yang seharusnya menjadi hospitality, yang memberikan pelayanan yang ramah, yang penuh cinta kasih, tetapi juga yang seharusnya menjadi bengkel, gereja itu harus menjadi bengkel untuk memperbaiki akan kehidupan orang yang ya semua manusia dirusak oleh dosa. Bahkan kita tahu bersama ada konsep tentang total depravity, yaitu kerusakan total oleh karena dosa ini. Nah, seharusnya gereja berfungsi sebagai bengkel, bukan sebagai etalase di mana orang-orang melihat ada orang-orang saleh, orang-orang suci di dalamnya. Tapi gereja itu harus berfungsi sebagai bengkel untuk memperbaiki orang-orang yang mengalami kerusakan secara moral. Namun ketika mereka datang beribadah di dalam gereja, mereka justru mengalami hati yang terluka oleh karena khotbah-khotbah, pemberitaan-pemberitaan yang mendiskreditkan mereka. Nah, ini kenyataan. Namun dalam perkembangan sejarah selanjutnya, nah akhir-akhir ini kira-kira 2 dasawarsa terakhir ini, terjadi munculnya katakanlah angin segar terhadap orang-orang yang homoseksual. Di mana sejak ada penegakan hak asasi manusia yang dimulaikan di Amerika itu oleh PBB, dan kemudian spirit penegakan hak asasi manusia itu kemudian menjadi spirit global di seluruh bangsa-bangsa, di semua kebudayaan, maka kaum homoseksual ini mulai menuntut hak-hak mereka. Dan mereka mulai mendapatkan angin segar, sehingga ya mereka dulunya sembunyi-sembunyi oleh karena diskriminasi itu. Nah, sekarang
Mereka mulai terang-terangan menjalin hubungan, berpacaran, dan bahkan oleh karena mereka pikir itu adalah merupakan hak mereka untuk menikah dengan orang yang mereka cintai, mereka menuntut. Dan karena itu mereka membuat satu organisasi, dan organisasi itu adalah organisasi yang berskala internasional. Ada organisasi LGBT ya yang berskala internasional. Lewat organisasi ini, mereka punya bargaining yang kuat di dalam sistem politik, dan mereka menuntut hak mereka. Nah, jadi klop ya di satu pihak ada upaya gerakan penegakan hak asasi manusia, dan di lain pihak mereka membutuhkan kebebasan dan pengakuan sebagai kaum homoseksual. Maka mereka menuntut untuk adanya legitimasi untuk ya orientasi seksual mereka itu yang bisa menjalin hubungan dengan sesama jenis. Dan bahkan sekarang di beberapa negara di Eropa dan di Amerika itu sudah ada undang-undang yang melegitimasi akan perkawinan sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Dan bahkan juga di Eropa dan di Amerika itu sudah ada gereja yang memberkati pernikahan dari sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Ya, ini memang hal yang baru, ya entahlah ini merupakan bagi banyak orang sebuah keanehan, tapi inilah realita. Seperti itu. Apakah Pak dengan terlalu terbukanya gereja atau masyarakat menerima fenomena itu yang buat akhirnya mereka lebih bebas, lebih nyaman untuk ada di status yang seperti itu, Pak? Atau bagaimana? Ya, memang kalau berbicara tentang respons masyarakat umum secara global terhadap kaum LGBT atau homoseksual, memang belum semua yang menerima realita kehadiran para kaum homoseksual di tengah-tengah masyarakat. Masih banyak juga yang sebenarnya menolak, membenci, melakukan diskriminasi, dan bullying, melakukan tindakan-tindakan yang membullying terhadap mereka. Akan tetapi sekarang itu dibatasi karena apa? Kalau kaum homoseksual mengalami diskriminasi dari pihak masyarakat umum tentang eksistensi mereka yang homoseksual itu, mereka bisa memproses secara hukum. Maka mau tidak mau, masyarakat membatasi diri juga, sebab mereka sudah dilindungi oleh undang-undang di negara-negara tertentu. Dan saya kira di negara kita juga yang sangat menghargai dan menegakkan hak asasi manusia, yang namanya adalah tindak kekerasan, bullying, diskriminasi itu, ya mungkin tidak dilihat dari sisi eksistensi mereka sebagai homoseksual, tapi dari eksistensi kemanusiaan mereka, nah itu bisa diproses secara hukum. Dan sekarang setiap warga masyarakat bisa mendapatkan perlindungan hukum secara terbuka dan secara jelas. Dan oleh sebab itu, meski masyarakat belum semuanya menerima akan kehadiran para kaum homoseksual, tetapi sudah mulai dibatasi, dan kondisi ini membuat kaum homoseksual itu makin terbuka, transparan, terang-terangan menyatakan mereka punya hubungan. Nah, di Manado ini saja, saya seringkali melihat di mall atau di tempat-tempat makan, di restoran, perempuan dengan perempuan itu berkencan. Laki-laki dengan laki-laki itu berkencan. Ya, kita bisa lihat kan secara kasat mata mana yang perempuan dengan perempuan berhubungan sebatas pertemanan biasa dan mana yang sudah ada unsur kemesraan di sana. Itu kita bisa lihat. Ya, seperti itu. Lalu Pak, kan kalau mau dibilang ini tidak ada orang yang mau untuk suka sesama gitu. Karena pada hakikatnya memang diciptakan menyukai yang berlawanan jenis, kan ya Pak? Ya. Tetapi lalu timbul pertanyaan, apakah ini homoseksual ini memang diciptakan, dilahirkan, atau dibentuk sebenarnya dalam diri kita, Pak? Ya. Ya, memang mungkin kita bisa mengatakan bahwa pada hakikatnya itu tidak ada manusia yang suka dirinya itu memiliki orientasi seksual yang tidak biasa seperti kaum homoseksual ini. Akan tetapi pada kenyataannya bahwa ada yang mau, ya mereka mau, dan itu bukan merupakan masalah bagi mereka. Ya, karena apa?
berkaitan dengan pertanyaan selanjutnya itu, memang ada orang-orang tertentu yang dilahirkan sebagai homoseksual atau sebagai LGBT. Nah, itu terlihat misalnya dari sejak kecil itu sudah ada indikator-indikator, gejala-gejala seorang anak itu, ya mungkin masih balita sudah mulai kelihatan. Seorang anak itu, dia terlahir dengan kelamin laki-laki. Akan tetapi sifatnya dan karakternya, keinginan-keinginannya sangat didominasi oleh gejala-gejala yang ada pada perempuan. Atau dengan kata lain, dia memiliki sifat-sifat yang feminis. Nah, contohnya misalnya, dia anak laki-laki, tapi dia maunya main boneka misalnya. Atau dia anak perempuan, tapi maunya mainnya mobil-mobilan misalnya. Nah, ini adalah bibit-bibit sebenarnya, indikator-indikator awal yang membuat kita itu bisa berpikir jangan-jangan dia ini adalah seseorang yang memiliki orientasi seksual terhadap sesama jenis. Nah, itu akan terlihat semakin dia besar, semakin dewasa, akhirnya jelas bahwa ternyata betul anak itu adalah orang yang memiliki orientasi seksual terhadap sesama jenis atau homoseksual. Akan tetapi saya juga mau mengatakan bahwa tidak semua orang yang meski terlahir sebagai berkelamin laki-laki, lalu memiliki karakter sifat-sifat yang feminis, adalah seorang yang homoseksual. Tidak, sebab ada juga teman saya itu yang meski gerak tubuhnya seperti feminis, tetapi dia tidak pernah ada skandal dengan sesama jenis. Dia tidak pernah berpacaran dengan sesama jenis. Dan dia sudah kawin juga dengan lawan jenis. Dia memiliki heteroseksual, bukan homoseksual. Jadi kita tidak bisa memutlakan bahwa kalau seorang anak itu dia sudah bergaya seperti perempuan, meski dia kelamin laki-laki, dia adalah seorang LGBT. Ya, tidak bisa kita mutlakan seperti itu. Nah, namun ada juga orang, ya ini relatif sekali, ada orang yang laki-laki misalnya bertubuh kekar, malah berotot. Banyak kasus begitu. Banyak kasus seperti itu. Akan tetapi ternyata orientasi seksualnya adalah terhadap sesama jenis alias homoseksual. Ya, ada yang seperti itu. Nah, ini dilahirkan, tetapi ada yang dibentuk. Jadi ada orang-orang yang memang dilahirkan sebagai homoseksual, tetapi ada yang dibentuk. Dibentuk itu sebenarnya mereka tidak ingin dibentuk seperti itu, tetapi lingkungan, dia sadar atau tidak sadar, dan sebenarnya kebanyakannya sadar, tidak sadar, tapi kemudian mereka sadar dan mereka sudah terlanjur suka. Ya, jadi sadar atau tidak sadar mereka dibentuk oleh lingkungan. Misalnya seorang anak itu dalam lingkungan keluarga, ayahnya yang keras sekali itu dan sering melakukan kekerasan terhadapnya, salah sedikit dipukul menjurus pada penganiayaan. Akhirnya secara psikologis, dan ini sudah ada penelitiannya, secara psikologis anak itu kemudian jadi dekat dengan ibunya. Lalu bukannya jadi dekat dengan ibunya, tetapi di dalam pergaulannya di sekolah, dia seperti merasa lebih nyaman dengan teman-teman perempuan. Dan akhirnya sifat-sifat feminis, keperempuanan dari teman-teman perempuan itu mulai dia tiru. Ya, ini prinsip mirroring sebenarnya kalau dalam psikologi. Dia bercermin dari teman-teman dekatnya yang adalah perempuan itu. Lalu kemudian ya secara alami dia mentransfer sifat-sifat teman perempuannya itu dan dia lakukan itu dalam kehidupannya jadi gaya hidup. Dan bahkan karena teman-temannya ini, perempuan-perempuan ini memiliki orientasi seksual terhadap laki-laki, dia juga yang adalah laki-laki akhirnya jadi memiliki orientasi seksual terhadap laki-laki. Jadi secara entah sadar atau tidak sadar lingkungan membentuknya. Nah, contoh yang lain itu ialah oleh karena ya saya sendiri pernah, saya dan istri saya, sebenarnya ini teman dari istri saya. Istri saya itu sejak dari SMA berteman dengan seorang pria. Dan jelas sekali, temannya itu adalah seorang yang heteroseksual. Yaitu perempuan ini. Ya, laki-laki yang menyukai lawan jenis, yaitu perempuan. Sampai di perguruan tinggi, dia tetap heteroseksual. Yaitu laki-laki yang menyukai lawan jenis, artinya orientasi seksual yang umum, ya, yang biasa. Sampai kemudian dia kawin dengan seorang perempuan, lalu mereka punya anak.
Dan tidak pernah ada cerita di balik layar atau tidak pernah ada skandal bahwa dia itu suka laki-laki. Tidak ada. Jadi mutlak dia itu seorang yang heteroseksual sebenarnya. Namun, satu ketika saya dan istri saya jumpa dengan istrinya di Mantos. Ya, karena teman, istri saya kemudian menyapanya, "Hei, bagaimana kabarnya? Bagaimana dengan suamimu?" Yang adalah teman dari kami itu. Tiba-tiba wajahnya berubah dan dia menyatakan, "Ya, kami sudah cerai." "Hah?" Kami terkejut. "Mengapa bisa cerai?" Ya, diceritakanlah agak panjang sih, tapi saya singkatkan. Jadi mereka itu cerai oleh karena suaminya itu selingkuh. Tetapi bukan selingkuh dengan perempuan, melainkan selingkuh dengan laki-laki. Ternyata suaminya itu adalah seorang gay. Maka dia katakan, "Saya jijik sekali, maka saya menceraikannya." Bahkan dia katakan, mungkin lain cerita kalau dia selingkuh dengan perempuan. Mungkin lain lagi perasaannya katanya. Tapi ini selingkuh dengan laki-laki. Dan itu sudah cukup lama dia jalani. Dan ketika juga dia menceraikannya, suaminya itu malah jadi lebih senang supaya hubungannya dengan lelaki yang menjadi pasangannya itu bisa lebih terjamin. Nah, jadi ada orang-orang yang dilahirkan sebagai homoseksual, tetapi ada orang-orang yang tidak dilahirkan secara homoseksual, tapi kemudian lingkungan membentuknya menjadi homoseksual. Nah, apakah itu ciptaan Tuhan? Saya tetap yakin itu adalah ciptaan Tuhan. Cuma kita juga harus menyadari, firman Tuhan mengatakan bahwa sejak manusia pertama itu jatuh ke dalam dosa, maka terjadi keterpisahan antara manusia dan alam ini, dunia ini dengan Tuhan. Ya, jadi dosa itu memisahkan manusia itu dengan Tuhan. Sehingga di dalam Efesus berapa itu Paulus mengatakan ya, hari-hari ini adalah hari yang jahat. Dan di beberapa tempat juga mau menggambarkan bahwa dunia tempat kita hidup ini adalah dunia yang sudah jatuh di bawah kuasa dosa. Dan dunia yang sudah jatuh di bawah kuasa dosa ini digambarkan dengan satu istilah, yaitu kronos. Kronos adalah waktu yang dijalani oleh manusia di dalam dunia ini, dan waktu itu adalah waktu yang sudah jatuh di bawah kuasa dosa. Akan tetapi, meski dunia ini berjalan di dalam kronos yang sudah dikuasai, sudah jatuh di bawah kuasa dosa, dan kita tahu bersama bahwa dosa itu memiliki kekuatan yang merusak, yang sangat menghancurkan. Dosa itu memiliki kekuatan yang destruktif, tidak ada dosa yang konstruktif dan menghadirkan kehidupan. Dosa itu selalu membinasakan dan destruktif, selalu menghancurkan. Maka ciptaan Allah sebelum manusia jatuh ke dalam dosa yang tadi dikatakan oleh Tuhan itu semuanya baik, bukan? Ketika dosa hadir, dosa mendatangkan kerusakan. Kerusakan terhadap alam ini, ya saya yakin sekali Tuhan Allah tidak pernah menciptakan virus. Tetapi ketika dosa sudah menguasai manusia dan alam ini, maka kekuatan perusak dari dosa itu menghadirkan segala unsur-unsur yang jahat ini. Dan saya kira bahwa termasuk merusak manusia baik secara moral, secara psikis, maupun juga secara fisik. Dan saya percaya Tuhan tidak menciptakan manusia yang difabel sebenarnya. Sehingga ketika ada manusia yang kemudian terlahir sebagai difabel, cacat sejak lahir itu, saya yakin sekali ini akibat dari kekuatan dosa yang merusak itu. Termasuk di dalamnya ketika Allah itu hanya menciptakan manusia secara gender itu dan secara seksual, hanya ada laki-laki dan perempuan. Dan ciptaannya itu baik. Tetapi ketika dunia ini sudah jatuh di dalam dosa, maka mulai terjadi kerusakan-kerusakan seperti itu. Sehingga oleh karena pengaruh kuasa dosa yang destruktif, yang merusak itu, maka adalah penyimpangan-penyimpangan terhadap orientasi seksual yang wajar, yang Tuhan ciptakan. Sehingga muncullah orientasi seksual terhadap sesama jenis. Dan kita tahu bersama,
ketika orientasi seksual terhadap sesama jenis itu diwujudkan dalam hubungan seksual sesama jenis, homoseksual itu, kita tahu apa akibatnya. Itu akan mendatangkan penyakit yang lebih merusak lagi dan mengancam kehidupan manusia. Nah, karena itu, kalau mau dikatakan bahwa apakah homoseksual itu ciptaan Tuhan, manusianya ciptaan Tuhan. Tetapi homoseksualnya itu pengaruh dari kuasa dosa yang merusak itu. Jadi itu korban dari dosa. Namun kita harus ingat bahwa manusia semuanya dikasihi Tuhan. Tetapi praktek atau perilaku homoseksual itu tidak disukai Tuhan. Tuhan membenci, Tuhan mengasihi manusia yang berdosa, tetapi Tuhan membenci dosa. Nah, di tengah-tengah kronos ini, di mana kejahatan itu terjadi, baik kejahatan alam, nature of will, maupun kejahatan manusia, human of will itu terjadi karena kuasa dosa. Nah, termasuk di dalam nature of will, saya kira itu pekerjaan kuasa dosa melalui iblis itu, pekerjaan iblis itu, yang merusak, termasuk merusak orientasi seksual yang sebenarnya, yang seharusnya, yang disediakan oleh Tuhan. Nah, akan tetapi di tengah-tengah kronos, yang di dalamnya kuasa dosa menghancurkan itu, ada kairos. Nah, kairos itu adalah waktunya Allah. Di dalam kairos, jadi kairos ini mau masuk di dalam kronos. Dan karena itu Allah mau menjadi manusia, masuk ke dalam dunia yang sudah jatuh di bawah kuasa dosa ini. Dan dia datang ke dalam dunia yang sudah jatuh di bawah kuasa dosa ini untuk memerdekakan, membebaskan dunia manusia, termasuk kaum homoseksual, dari dosa yang berkuasa dan merusak itu. Nah, jadi di dalam kairos itu Allah yang menentukan. Kalau di dalam kronos, Allah tidak lagi menentukan karena dosa telah mengakibatkan manusia terpisah dengan Allah. Walaupun kita tahu bersama juga, meski keadaan kronos itu seperti itu, tetap ada anugerah-anugerah umum yang kita kenal dalam doktrin teologi itu dengan common grace, ya, anugerah umum. Ya, di dalam kronos, dunia yang sudah jatuh di bawah kuasa dosa itu tetap masih banyak kebaikan. Ya, termasuk Allah membiarkan proses regenerasi itu, prokreasi itu terjadi, di mana manusia bisa melahirkan, itu hal yang baik. Tetapi yang menjadi persoalan, ada peranan kronos juga, sehingga Tuhan menghendaki kelahiran terjadi, regenerasi itu tetap berjalan, namun di samping itu ada kuasa dosa yang bekerja untuk merusak. Namun sekali lagi, ketika kairos hadir di dalam kronos, maka tersedia penebusan, tersedia pemulihan. Nah, di dalam kairos itu, kaum homoseksual ini mendapatkan kesempatan untuk memperoleh anugerah penebusan dan dapat menjalani kehidupan yang benar di dalam kairos, di dalam anugerah Tuhan itu. Nah, saya kira seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Sungguh luar biasa. Sejujurnya saya terpikir saat ini kami sedang membahas hal yang sangat berat, berarti Kang Pak. Ya, materi berat sekali. Karena dari yang Bapak Pendeta sudah sampaikan juga tadi, ini perspektif teologis yang dogmatis ini Pak. Dan mungkin juga di antara para penonton sekalian ada pertanyaan-pertanyaan perihal apa yang boleh disampaikan oleh Pak Pendeta. Nah, Pak Pendeta, tadi Bapak sudah sedikit memberikan gambaran kepada kita bagaimana Alkitab berbicara tentang LGBT ini. Ya. Lalu, bagaimana kita yang sekarang sebagai gereja, baik itu organisasi, komunitas, maupun gereja kita sebagai diri pribadi dalam menghadapi fenomena yang ada ini? Perihal LGBT. Apa Pak yang perlu torang mau bekeng? Karena seperti yang Bapak bilang tadi, kadang torang judgment. Torang menghakimi. Padahal di satu sisi torang pun punya kasih seharusnya. Merangkul. Tapi torang nen tahu bagaimana. Karena entah torang tako, torang malo, mau badekat dan sebagainya. Adakah kiat-kiat atau tips yang baik dan benar selaku gereja? Terima kasih. Pertama, berkaitan dengan pertanyaan ini, saya mau katakan bahwa gairah seksual itu adalah hasil pekerjaan tangan Allah. Allah yang menaruh itu di dalam diri setiap orang. Sehingga gairah seksual itu adalah sangat alkitabiah.
Apabila seseorang itu memiliki gairah seksual, maka memang harus seperti itu. Karena memang Allah menciptakan setiap orang itu memiliki gairah seksual. Walaupun ada, saya kira di mana itu, 1 Korintus 11 atau di mana itu mengatakan ada orang yang diciptakan atau dilahirkan. Injil-injil juga itu kalau saya tidak salah dikatakan. Ada orang yang dilahirkan tanpa memiliki gairah seksual. Ada itu. Dan karena itu kita lihat ada orang yang hidup selibat kan. Karena dia tidak memiliki gairah seksual. Dan dia tidak menikah. Nah, jadi secara umum gairah seksual itu alkitabiah. Namun untuk mengekspresikan gairah seksual itu Allah telah menyediakan sebuah lembaga di mana gairah seksual itu dapat diekspresikan, dan lembaga itu namanya lembaga pernikahan. Dan pernikahan itu harusnya terjadi antara laki-laki dan perempuan. Jadi, orientasi seksual yang namanya gairah seksual yang diciptakan Allah itu adalah laki-laki terhadap perempuan, perempuan terhadap laki-laki, atau yang kita sebut tadi heteroseksual. Nah, ini indah sekali sebenarnya. Diciptakan, disediakan, dianugerahkan Tuhan oleh manusia. Nah, oleh sebab itu, bagaimana dengan mereka yang homoseksual? Itu yang dipertanyakan tadi. Sikap kita sebagai gereja seperti apa? Maka yang kedua saya mau katakan, kita harus memegang pada prasuposisi bahwa Allah itu mengasihi manusia tetapi membenci dosa. Allah mengasihi manusia berdosa tetapi membenci dosa. Dan karena itu Allah mau memerdekakan manusia yang berdosa itu dari dosa yang berkuasa atasnya. Nah, jadi dari dua prasuposisi ini kita dapat dan harus mengatakan gereja itu tidak boleh membenci kaum homoseksual. Apalagi di dalam gereja itu kalau ada anggota jemaatnya, warga gerejanya yang memiliki eksistensi sebagai homoseksual, maka gereja tidak boleh membencinya apalagi menolaknya. Ya. Sama seperti Yesus yang mengasihi orang-orang berdosa, mengasihi perempuan pesina itu, mengasihi Matius, pendosa, koruptor itu, dan mengasihi orang-orang lain. Semua orang yang berdosa dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dan bahkan Maria Magdalena itu adalah seorang pendosa zina itu, kemudian direkrut oleh Tuhan Yesus menjadi salah satu muridnya yang ikut jalan keliling bersamanya, dan 12 murid itu dalam dia memberitakan Injil Kerajaan Allah di berbagai tempat. Jadi sama seperti Yesus yang mengasihi orang berdosa, demikian juga kita mengasihi semua orang tanpa memandang latar belakang, termasuk mereka yang memiliki latar belakang eksistensi, orientasi seksual yang tidak umum, yaitu homoseksual. Kita harus mengasihi mereka, menerima mereka, menjadi sahabat kita, dan memberi tempat, ruang kepada mereka untuk bisa melayani sama dengan orang-orang yang memiliki orientasi heteroseksual itu. Jadi tidak boleh dibedakan. Namun, oleh karena kita tahu mereka itu adalah seorang yang homoseksual, yang kalau juga ini jadi dilematis, kalau juga mereka jadi teman kita misalnya, kita jadi khawatir, jangan-jangan kita juga jadi ikut memiliki orientasi seksual seperti itu. Nah, karena itu kita harus mengontrol diri kita, dan kita juga harus menjadi kekuatan pengontrol bagi teman kita ini, dan teman kita ini juga harus sadar bahwa dia harus mengontrol diri dan harus membuka diri terhadap kontrol dari kita teman-teman seimannya. Agar supaya apa? Nah, di dalam kontrol itu kita harus tahu, maka harus ada dialog yang terbuka dengan mereka. Kalau ternyata mereka itu adalah homoseksual yang ternyata dibentuk bukan karena lahir, jadi tidak permanen sebenarnya eksistensi homoseksualnya, dan masih bisa diarahkan menjadi heteroseksual. Nah, kita arahkan mereka supaya menjadi heteroseksual. Nah, kalau ada teman kita itu yang mulai pakai kuteks bening padahal dia adalah laki-laki, atau dia adalah perempuan tetapi gaya dan sifat kelaki-lakiannya itu kentara dan begitu kuat, mari kita arahkan mereka. Mungkin kita bisa mengatakan, hei kamu teman kami, kamu kan perempuan, ayo mari jadi perempuan dalam hal gaya, bukan hanya dalam hal gender, status jenis kelamin. Kadang kata Pak, kalau misalkan di tongkrongan anak-anak muda tuh malahan kalau misalkan dorang baku dapa dengan orang yang demikian atau dompet tamang, dorang lebih
Suka tarik dompet Iya. abang begitu tuh Pak, Iya, lucu-lucu betul, kata. betul. Padahal kata itu dan boleh Kang Pak. Ya itu tidak edukatif. Iya. Maka persatuan gereja itu harus memiliki fungsi edukatif terhadap teman-teman kita ini yang memiliki eksistensi homoseksual. Nah, jadi kita bisa mengarahkan. Yang penting kita tahu bahwa mereka misalnya bukanlah ya terlahir sebagai homoseksual, tapi kemudian sudah menjadi homoseksual. Atau mungkin kita perlu dialog dengan mereka dan mereka bisa menjawab, ya saya sebenarnya bisa. Nah, kita arahkan jadi heteroseksual. Tetapi untuk kasus-kasus orang yang sudah permanen sebagai seorang homoseksual, maka anjuran untuk menjadi heteroseksual itu bukan anjuran yang baik. Jika demikian, kita mengarahkan, gereja mengarahkan mereka kemana? Ya kita mengarahkan mereka untuk menjadi orang yang selibat. Artinya orang yang tidak menikah, tetapi juga yang tidak melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis. Ya, alasannya, yang pertama, seks itu bukan segala-galanya dalam kehidupan kita. Baik manusia umumnya maupun kita sebagai orang Kristen, ya, kita sadar bahwa seks itu bukan segala-galanya. Ada banyak dimensi lain dalam kehidupan kita yang boleh kita perhatikan secara lebih dominan daripada hanya dalam hal seksual. Nah, bayangkan kalau hidup kita ini hanya memperhatikan soal seks saja. Lalu di mana-mana kita berpikir soal seks. Maka kemudian seksualitas itu akan pasti menghancurkan kehidupan kita kalau seperti itu. Jadi untuk teman-teman kita yang selibat ini, mereka bisa mengalihkan perhatian mereka bukan hanya pada soal seks semata. Soal keinginan mereka melakukan hubungan seksual dengan rekan sejenis. Tetapi bisa dialihkan ke faktor-faktor yang lain, ke dalam pelayanan, ke dalam pekerjaan. Mungkin mereka, saya tahu orang-orang seperti itu banyak yang memiliki keahlian di bidang entertainment, di bidang salon, tata rias, kecantikan, dan lain-lain sebagainya. Nah, mereka bisa menjadi berkat seperti itu. Dan ada beberapa orang yang saya kenal telah mengambil keputusan untuk hidup selibat. Walaupun mereka itu adalah homoseksual, gay ataupun lesbian. Ada. Dan mereka hidup selibat, tidak menikah, tapi juga tidak ada skandal. Karena mereka sudah punya komitmen dan betul-betul mau hidup di dalam Tuhan. Nah, kalau ada contoh seperti itu berarti yang lain bisa kan? Nah, peran gereja mengarahkan ke sana. Jadi yang masih bisa berubah heteroseksual kita bimbing jadi heteroseksual. Tetapi tentu ekspresi heteroseksual itu harus dalam pernikahan. Tetapi yang sudah tidak bisa berubah karena sudah permanen, ya kita arahkan jadi orang yang selibat. Seperti itu. Iya, para penonton sekalian, sungguh luar biasa percakapan yang sebenarnya sangat singkat ini. Karena saya yakin pun Pak Pendeta begitu banyak ide-ide, ilmu-ilmu yang hendak diberikan kepada kita. Dan pada kesempatan ini memang kita membatasinya perihal homoseksual saja. Tapi bila mana ada kerinduan bersama bagi para penonton sekalian yang hendak bertanya perihal yang lainnya, mengenai bagaimana cara Alkitab menjawab kalau ada bertanya begini. Bisa langsung di kolom komentar ataupun nanti boleh Kang Pak mau share nomor WA. Siapa tahu kan ada yang suka mau bertanya. Ya bisa, kan, Pak? Casey bisa share nomor WA di kanal ini. Iya, nanti kalau misalkan ada para penonton yang hendak bertanya, rindu untuk berbincang-bincang tentang fenomena yang ada di sekitar dan bagaimana Alkitab menjawabnya, bisa dipersilakan langsung untuk menghubungi yang terkasih Pak Pendeta Musa. Dan bersyukur bersama ketika hari ini, ketika kita boleh membaca firman Tuhan, boleh mendengarkan podcast dan menonton kami di saat ini, ada ternyata berkat yang boleh kita bagi kepada sesama kita. Dan kesempatan yang indah ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada... Mungkin sedikit sebelum ditutup. Oh iya, silakan Pak Casey, Pendeta. Karena memang tadi ini perspektif Alkitab sebenarnya, tetapi karena tidak ditanyakan, saya tidak mengajak kita untuk melihat teks-teks Alkitab yang berbicara tentang larangan firman Tuhan terhadap homoseksualitas Ya, itu. silakan Pak. Tidak apa-apa, yang saya mau katakan ialah bahwa sebenarnya kita masih koma dan program ini akan bersambung. Nanti berikut, mungkin saya pada seri 2-nya, saya akan entah apa soal realita persekusi terhadap diskriminasi dan persekusi terhadap kaum homoseksualitas. Itu akan dielaborasi secara lebih panjang lebar lagi, itu bagus.
Atau pada seri ketiga kita akan berbicara tentang tafsiran terhadap teks-teks Alkitab yang berbicara larangan terhadap homoseksualitas itu. Entah yang ketiga itu yang akan jadi seri kedua, lalu yang kedua jadi seri ketiga, nanti saya lihat seperti apa, tapi ini masih akan bersambung. Iya, Pak, betul. Baik. Karena ini panjang sekali ini materi ini kalau mau dibilang. Tapi melalui keterbatasan yang ada, kami berusaha bersama-sama untuk menyebarkan berita-berita yang baik, informasi-informasi yang baik kepada rekan-rekan sekalian. Saya mengutip kata dari Pak Pendeta Musa tadi, sangat indah. Allah itu mengasihi pendosa, Pak, ya. Tetapi Allah membenci dosanya. Makanya dalam kehidupan kita, bila mana kita saat ini dalam posisi sebagai pendosa, kita terpanggil sebagai gereja terbuka terhadap mereka dan mengasihi mereka, tetapi bukan dosanya. Agar supaya ada pembaruan, pemulihan diri. Agar supaya tidak kembali lagi kepada dosa yang sama. Ya, rekan-rekan maupun penonton sekalian, terima kasih sudah menonton podcast Jemaat Kami Bukit Muria Tekala-Baru, program Yabes, You Ask Bible Answer. Terima kasih banyak kepada Pak Pendeta Musa. Sama-sama. Yang dengan begitu indah dan begitu gamblang memberikan kita informasi perihal perspektif teologis dari bagaimana teologis memandang LGBT ini. Sampai berjumpa kembali dalam podcast Yabes berikutnya dengan materi mungkin sesi yang kedua dan ketiga yang seperti kata Pak Pendeta Musa tadi. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, Tuhan berkati kita semua. Amin.